Rupanya ada yang mangkir, teman-teman. Bitor Suryadi, Roy Suryo, Rismond, dan kawan-kawan atas laporan Prof. Paiman Raharjo. Waduh, aduh, aduh, aduh. Kenapa nih? Kenapa mereka takut hadir? Ini dia, teman-teman. Mari kita tonton, ada nih videonya. Di sini Profesor sebagai warga negara yang taat hukum mencari kepastian dan keadilan bahwa ijazah tersebut adalah asli, dan Profesor melawan fitnah keji daripada Roy Suryo dan semuanya kawan-kawan itu dengan cara melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang hari ini dibuka, ya, tidak dihadiri oleh 5 yang tergugat, itu tidak hadir semua, hanya 1, hanya tergugat 3, tergugat 7, yaitu Pak Hermanto yang hadir, sedangkan yang lain nggak hadir dengan alasan yang 6 orang itu mereka tidak beralamat di TPUA, padahal selama ini mereka di TPUA. Nah, dan akan diajarkan perubahan alamat ke rumah masing-masing saja. Nah, kemudian dari pihak UGM kita hadir karena UGM yang punya kewenangan menyangkut tentang ijazah. Terima kasih buat Rektor UGM yang mengutus pengacara dan hadir, dan untuk selanjutnya sidang akan ditunda menunggu pemanggilan pemfitnah penakut, ya. Ini gimana nih, teman-teman? Kemarin-kemarin kan orang-orang ini jago banget merangkai kata-kata. Fitnah Prof. Paiman mengenai ijazah Pak Jokowi. Kata mereka, ijazah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka. Lalu kemudian melanjutkan, yang mencetak, yang memproduksi ijazah Pak Jokowi itu adalah Prof. Paiman. Di kios Prof. Paiman. Aduh, 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 aduh. Fitnah, fitnah benar. Yang dilakukan oleh orang-orang ini adalah fitnahan keji. Nah, bagaimana tidak dibilang fitnah? Giliran kan diminta. Mana tuh? Ada nggak bukti-bukti yang mengatakan kalau memang Prof. Paiman mencetak ijazah, terlebih ini terkhusus adalah ijazah Pak Jokowi? Emang benar, emang ada bukti? Emang ada bukti-bukti kalian miliki kalau ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka, di kios miliknya Prof. Paiman? Tetapi itu tidak muncul. Nah, ini teman-teman. Kemudian mereka mangkir lagi. Waduh, belum kelar loh. Belum kelar masalah laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya yang kini sedang berjalan. Ditambah lagi nih, ditambah lagi masalah yang dilaporkan oleh Prof. Paiman. Bitor ini terutama. Kemarin-kemarin yang paling kuat koar-koar menuding. Ini ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Loh, sekarang kok malah mangkir? Nyalinya ciut, tidak mendatangi. Warga negara Indonesia yang baik harusnya hadir, ya, karena ini kan untuk pembuktian. Kami membuka perdata ini dalam rangka untuk satu, memulihkan nama baik Pak Jokowi ataupun saya Profesor Paiman. Yang kedua, kami ingin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan mereka bersalah karena terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi ini aduannya sudah diberhentikan oleh Baris Krim Polri, dan juga lembaga yang punya otoritas mengeluarkan ijazah yaitu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli karena Jokowi kuliah dan lulus. Nah, tentunya harapan kami, ya, ini penegak hukum dalam hal ini polisi segeralah memproses yang terkait laporan di Polda. Yang kedua, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sebenarnya mereka ini kan sudah menerima dan mengembalikan. Tatkala mereka mengembalikan berarti dia kan sudah membaca panggilan. Nah, ini hanya alasan saja karena nggak sesuai dengan alamat masing-masing. Tapi kita sebagai warga negara, sebagai penggugat, kita mengikuti proses hukum, ya. Jadi kami akan mengirimkan kembali ke alamat masing-masing. Mudah-mudahan nanti tidak ada alasan lagi. Karena kami intinya ya tidak mau mencari permasalahan, tetapi mereka yang mencari permasalahan kepada kami, terutama Pak Jokowi dan saya, yang saya dituduh mencintai ijazah Pak Jokowi. Ya, ini sesuatu yang memang tidak bisa dibiarkan, sehingga mengganggu kredibilitas saya sebagai pendidik, bahkan saya selaku rektor ini
orang banyak mensaksikan kredibilitas saya dan elektabilitas saya, sehingga kami sebagai warga negara yang baik ingin menuntut melalui jalur hukum. Saya kira itu. Ada. Gimana nih? Gimana kabar orang-orang ini sekarang? Gimana cara mereka menghadapi tuntutan-tuntutan hukum yang sedang berjalan? Ada laporan Pak Jokowi sedang berjalan, ada juga laporan Prof. Paiman ini sedang berjalan, kemudian juga ada kan laporan dari Sylvester Matutina CS itu. Aduh, bikin puyeng, makin stres lah mereka. Nggak bisa lepas dari ini semua. Belum kelar yang satu muncul yang lainnya. Tetapi siapa yang disalahkan di sini? Ya atas ulah mereka. Atas nekatnya mereka. Terus saja loh. Nyinyir, memfitnah, membuat narasi-narasi baru. Ya sudah, pertanggungjawabkan sekarang. Nggak usah ya coba-coba lari ke luar negeri. Mendapatkan bukti temuan. Yang namanya, saya sulit nyebutnya profesor ya. Karena profesor kok hanya 2 bulan. Dia dapat profesor itu 2 bulan, dan itu dia ngaku sendiri. Dari tukang sapu jadi profesor. Profesornya hanya 2 bulan. Ya, nah itu. Yang itu pun kalau di halaman Dikti, di website Dikti, itu juga gak jelas. Karena katanya S2-nya di, bukan Pasar Pramuka, tapi di Mustafa Beragama, tapi ada yang nyebut S2-nya di kampus lain. Jadi nggak jelas itu ya sekolah dia. Dan dia jelas betul masih menyelenggarakan acara halal bihalal di belakang Pasar Pojok Pramuka. Jadi bohong kalau dia mengatakan dia tidak pernah lagi ke Pasar Pramuka sejak tahun 2022. Dia masih 1 Mei 2025. Jadi masih beberapa hari yang lalu menyelenggarakan. Dan menariknya, di antara orang-orang yang datang itu, Pak Sri, 5 diantaranya terlibat dengan pembuatan ijazah palsu ini. Clear. Ini ya, ini penegasan kata-kata Roy Suryo mengenai tudingannya ke Prof. Paiman dan ijazah Pak Jokowi, kemudian Pasar Pramuka. Sepertinya sih Roy Suryo dan kawan-kawan udah nggak bisa lari karena bukti-bukti ada. Jejak digital itu tidak bisa terhapuskan. Seperti ini halnya teman-teman. Misalnya ini. Bagaimana Roy Suryo membantah pernyataan demi pernyataannya di sini? Tentu nggak bisa. Yang ada, dia harus mempertanggungjawabkan ucapan-ucapannya ini. Tapi mari kita tunggu ya teman-teman. Kan tadi disebutkan akan dijadwalkan ulang. Karena kan ini mereka mangkir ini untuk yang pertama dengan alasan tidak sesuai dengan alamat. Tinggal pengakuan saja. Nanti cara-cara dari intelijen, cara-cara dari teman-teman semua itu akan buktikan dengan cara elitisasi, dengan cara wawancara, dengan cara. Tapi yang jelas mereka sudah mulai ketakutan. Karena bukti-buktinya sudah jelas mengarah. Makanya Pasar Pramuka itu habis. Sudah kalau menurut saya tapi kata mereka dibakar pada akhir 2020. Kita sangkakan adalah penyebaran berita bohong, kemudian pencemaran nama baik, dan unsur pemerasan. Nah, rasain Roy Suryo. Nuding ini pihak Prof. Paiman dan pihak Pak Jokowi ini mereka sedang sedang ketakutan, ketar-ketir. Tetapi yang ada nih, pihak Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan yang ini kewalahan menghadapi berbagai tuntutan gugatan hukum di mana-mana. Makanya ibaratnya mereka ini sekarang ibaratnya cacing kepanasan. Mereka mencari-cari bagaimana caranya supaya mereka lolos dari jeratan hukum ini. Tetapi sepertinya ini dugaan kuat mereka nggak bisa lolos. Karena banyak sekali sudah terlanjur banyak fitnahan, tudingan yang mereka lakukan. Terlebih terhadap Pak Jokowi, kemudian lagi disusul dengan ditambah lagi dengan tudingan mereka terhadap Prof. Paiman ini. Danau Toba yang sangat indah. Silakan.
Nah, ini panggilannya tentang penghasutan. Undangan, ya. Penghasutan. Ya. Siapa yang terhasut, Bang? Nah itu dia. Nah ini kepala gua juga. Saya yakin ini untuk menghambat langkah kami untuk menginvestigasi, mencari saksi-saksi di pasar Pramuka Pojok. Ya, Rismon ya, ini ya. Jadi dibuatlah undangan klarifikasi, padahal kami sudah menemukan sejumlah titik temu yang merelasikan antara aktivitas-aktivitas ilegal di kios pasar Pramuka Pojok dalam membuat dokumen-dokumen palsu, di mana dokumen tersebut dibuat bukan di kios tersebut, tapi di belakang oleh tim ahli. Nah, kios tersebut berperan sebagai calo untuk menerima orderan atau pesanan dan dibuat oleh tim ahli yang ada di belakang perkampungan tersebut. Nah, jadi kami menantang sebenarnya Barreskrim maupun Polda Metro Jaya, coba cari korelasi antara aktivitas ilegal di kios Paiman Raharjo yang memiliki sejumlah kios di pasar Pramuka Pojok dengan lompatan kuantum dari jabatannya yang hanya pemilik kios, tukang sapu sebelumnya, tukang sapu, pemilik kios untuk calo dokumen palsu, Jadi wamen ya. lalu menjadi komisaris BUMD, Wakil Menteri. terus setelah itu wakil menteri desa, dan setelah itu menjadi komisaris PGN kalau nggak salah. Ini ya, sudah jelas lagi. Sudah jelas lagi ada jejak digitalnya. Nama Prof. Paiman disebut sama Rismon. Ditoding. Tapi kenapa jadi mangkir giliran dipanggil ini? Aduh, Rismon, Roy Suryo, dan kawan-kawan. Aduh, nasib kalian apes betul. Kemudian tadi Rismon mengatakan, kami tantang Barreskrim, Polda Metro Jaya soal relasi, ada dugaan relasi dan sebagainya, bla 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 itu. Bukannya menunjukkan bukti loh, menyerahkan, menyodorkan, ini loh temuan kami. Bukan menantang pihak kepolisian. Ini sih seru sih, ini makin seru saja. Bagaimana menyaksikan nasib orang-orang ini yang benci terhadap Pak Jokowi, yang terlalu benci, sakit hati terhadap Pak Jokowi. Endingnya pasti nih, pasti pedih, sakit banget untuk mereka-mereka. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian, atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini, jangan lupa loh, tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.